para pecinta bahasa sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian kami melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Abstrak jurnal salah satu penyakit tidak menular yang jika tidak menimbulkan tanda dan gejala akan sulit untuk disadari, sehingga tercatat sekitar 1,13 miliar orang menderita hipertensi yang dikaitkan dengan perilaku hidup sehat buruk, salah pemahaman baik pengobatan maupun penyebabnya, terlambat mendiagnosa, dan pengobatan yang tidak teratur. Penelitian ini akan membahas tingkat pemahaman mahasiswa keperawatan di Universitas Pelita Harapan tentang hipertensi dan salah satu faktor resiko yang dimiliki oleh sebagian besar orang, yaitu prediabetes. Nah, hasil penelitiannya nanti akan terdapat pemahaman tentang hipertensi dan diabetes pada mahasiswa keperawatan tingkat pertama dan kedua, yaitu hanya terpenuhi 65,5% dari standar nilai kuesioner kami, yaitu 100%. Yang berarti tidak sepenuhnya dipahami bahwa diabetes dapat menjadi faktor resiko hipertensi. Oleh karena itu, kami memberi petunjuk bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan teori praktik klinis mereka terhadap pentingnya melakukan pencegahan dini diabetes. Peneliti menggunakan metode yang disebarkan secara online, hasilnya kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kuesioner dan mengembangkan paragraf. Sasaran dari kuesioner ini adalah mahasiswa keperawatan UPH angkatan 2019 dan 2020 dengan jumlah 100 responden, yaitu 50 responden per tiap angkatannya. Sampel ditentukan dengan teknik probability sampling. Penelitian dilakukan karena belum pernah ada yang meneliti terkait dengan pemahaman mahasiswa mengenai pengaruh peningkatan kadar gula darah terhadap hipertensi dan kuantitas sampel yang proporsional. Menurut WHO, pada tahun 2020, penyakit diabetes merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa di dalam darah, di mana seiring berjalannya waktu, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada ginjal, pembuluh darah, mata, jantung, dan syaraf. Dan hipertensi merupakan tekanan darah yang terlalu tinggi, di mana pembacaan tekanan darah sistoliknya pada kedua hari lebih dari sama dengan 140 mm air raksa, sedangkan diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Pada kasus hipertensi di dunia, menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019, terdapat sebanyak 1,13 miliar orang dengan hipertensi pada tahun 2015 dan diperkirakan akan menjadi 1,5 miliar orang pada tahun 2025. Dan 9,4 juta orang akan mati setiap tahunnya akibat hipertensi. Pada kasus diabetes di dunia terjadi sebanyak 108 juta kasus pada tahun 1980, 442 juta kasus pada tahun 2015, dan kasus kematian yang disebabkan karena glukosa darah tinggi pada tahun 2012 sebanyak 2,2 juta kasus, 1,6 juta kasus pada penderita kasus kematian yang disebabkan karena diabetes pada tahun 2016. Di Indonesia terdapat 25,8% kasus pada hipertensi, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 34,1% dan tahun 2013 sebanyak 25,8%. Pada lingkup nasional, pada penyakit diabetes terjadi kasus di perkotaan sebanyak 5,7% dan gangguan toleransi gula glukosa sebanyak 10,2%. Diperkirakan pada tahun 2030 terjadi peningkatan kasus diabetes sebanyak 21,3 juta jiwa. Dalam lingkup kota Tangerang terjadi kasus hipertensi sebanyak 63.095 kasus. Kemudian pada kasus diabetes, pada kota Tangerang terdapat prevalensi sebanyak 1,8% dan 2,5%. Pada kota Tangerang Selatan, prevalensinya sebanyak 1,7% dan 1,9%. Kemudian pada Kabupaten Tangerang terjadi sebanyak 1,4% dan 1,7% kasus pada penyakit diabetes. Sehubungan dengan permasalahan yang ada,
Penelitian ini kami lakukan untuk dapat melihat perbandingan pemahaman mengenai penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Selanjutnya, kami ingin melihat dan mengidentifikasi pengetahuan yang belum sepenuhnya dapat dimengerti oleh mahasiswa keperawatan pada tingkat 1 maupun tingkat 2. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai pemahaman tentang pengaruh peningkatan kadar glukosa darah terhadap penyakit hipertensi pada mahasiswa keperawatan UPH angkatan 2019 dan angkatan 2020. Berdasarkan diagram 1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari keseluruhan responden adalah 65,5% dari 100%. Dan rentang nilai yang diperoleh oleh responden yaitu 30-90% dengan nilai median 65%. Kemudian berdasarkan tabel 1, sebanyak 6 dari 100 responden mendapatkan nilai tertinggi dengan presentase 90% dan didapatkan nilai terendah yaitu 30% sebanyak 2 orang dari 100 responden. Selanjutnya, pada tabel 2 dan tabel 3 menjelaskan nilai rata-rata pemahaman angkatan 2019 dan 2020. Pada tabel 2, dari 50 responden angkatan 2019 diperoleh hasil bahwa sebanyak 12 responden mendapatkan rentang nilai 30-60% yaitu kategori kurang baik. 20 responden mendapatkan rentang nilai 65-75% dalam kategori baik. Dan 18 responden mendapatkan rentang nilai 80-90% yaitu dalam kategori baik. Maka nilai rata-rata pemahaman angkatan 2019 adalah sebanyak 71,9%. Berdasarkan tabel 3, didapati dari 50 responden angkatan 2020 diperoleh hasil sebanyak 28 responden mendapat nilai 30-60% yaitu kategorinya kurang baik. 20 responden mendapatkan nilai 65-75% yaitu cukup, dan yang terakhir 2 responden mendapatkan rentang nilai 80-90% yaitu kategori baik. Maka nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap angkatan 2020 yaitu 59,1%. Dan yang terakhir, tabel 4 menunjukkan presentasi mahasiswa menjawab benar terbanyak terdapat pada pertanyaan 2 mengenai pengertian diabetes mellitus, yaitu 97%. Dan mahasiswa menjawab salah terbanyak terdapat pada pertanyaan ketiga mengenai nilai gula darah normal, yaitu sebanyak 82,8%. Pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok didapatkan pengetahuan mahasiswa keperawatan UPH angkatan 2019 dan 2020. Yang pertama mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit di mana terjadinya resistensi produksi pada insulin. Hal ini menyebabkan kadar gula dalam darah akan meningkat. Resistensi insulin akan menyebabkan yang namanya hiperglikemia, sehingga darah akan mengental dan terjadilah risiko pada hipertensi. Sedangkan mengenai hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 120 mm air raksa dan pada diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Jika terjadi hipertensi, maka sensitivitas pada sel juga akan menurun. Jika hal ini terjadi, maka resistensi pada insulin juga akan terjadi. Selanjutnya, dari pembahasan yang telah kami sampaikan, kami juga menemukan bahwa sebagian besar angkatan 2019 belum memahami hubungan diabetes mellitus terhadap hipertensi. Hal ini ditandai dengan nilai rata-rata yang dicapai oleh angkatan 2019 yaitu 71,9%. Lebih banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai cukup dengan rentang 65-75%. Kemudian, untuk angkatan 2020 masih memiliki pemahaman yang sangat kurang terkait hubungan diabetes mellitus terhadap hipertensi. Selanjutnya, hasil diskusi yang kami lakukan atau pembahasan dari jurnal ini mengenai pengetahuan mahasiswa terkait hipertensi dan diabetes mellitus. Kami temukan yang pertama yaitu adanya mahasiswa yang masih menjawab salah
terutama pada beberapa soal seperti kisaran gula darah normal, kemudian penyebab diabetes mellitus, dan juga faktor yang mempengaruhi diabetes. Nah, pada pembahasan ini kami juga temukan adanya pemahaman terkait diabetes mellitus itu ditemukan lebih rendah daripada pemahaman terkait dengan hipertensi. Nah, hal ini didukung oleh adanya data yang kami dapatkan, yaitu sebanyak 74,7% mahasiswa dapat menjawab soal terkait hipertensi, sedangkan hanya 65% mahasiswa dapat menjawab kuesioner terkait dengan diabetes. Nah, di sini juga kami menemukan yaitu pemahaman dari angkatan 2020 itu lebih rendah dibandingkan angkatan 2019. Nah, ini didukung dari data hasil yang kami temukan, yaitu hanya ada 2 orang siswa yang dari angkatan 2020 yang memperoleh nilai baik. Sedangkan sisanya yaitu 28 orang itu memperoleh nilai kurang baik. Hal ini juga sudah membuktikan bahwa angkatan 2020 itu memiliki pemahaman yang lebih rendah dibandingkan 2019. Nah, jika dilihat secara keseluruhan dari hasil diskusi kami, keseluruhan dari mahasiswa keperawatan UPH memiliki pemahaman yang kurang terkait dengan hubungan diabetes dan terhadap hipertensi, di mana di sini didukung oleh data yang kami temukan, yaitu rata-rata nilai mahasiswa yaitu 65,5%. Nah, kemudian kami juga dari penelitian ini kami menemukan bahwa mahasiswa keperawatan UPH masih perlu untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan diabetes dan juga hipertensi. Baik, untuk bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu pemahaman mahasiswa jurusan keperawatan angkatan 2019 dan juga angkatan 2020 yang masih berada dalam kategori kurang baik, yaitu dengan rata-rata 65,5% dari 100%. Data ini didapatkan dari angkatan 2020 yang belum mendapatkan materi hipertensi dan juga diabetes mellitus, serta angkatan 2019 yang sudah menerima materi tersebut. Melalui kuesioner yang kami berikan, kami dapat mengetahui seberapa besar pemahaman yang mereka miliki mengenai materi hipertensi dan juga diabetes mellitus. Dan juga kuesioner ini sangat berguna bagi angkatan 2019 untuk mengulang kembali materi yang telah mereka dapatkan, dan dapat dilihat apakah mereka itu benar-benar telah memahami materi ini dengan baik atau belum. Namun, berdasarkan hasil yang kami dapatkan pada angkatan 2019 itu menandakan bahwa mereka masih dalam kategori yang sudah cukup. Dan yang kedua, dari hasil yang didapatkan, pemahaman yang kurang berdasarkan jawaban yang mereka berikan, yaitu terletak pada nilai normal gula darah, etiologi terjadinya diabetes, serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi diabetes. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi mahasiswa keperawatan untuk mempelajari lebih lagi mengenai diabetes mellitus dan juga hipertensi, sehingga mereka dapat mengedukasi pasiennya dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih.